Nah, denger-denger nih, Bang Ucup dulu sempet bermain di alam infra juga. Oh, apa? Jadi dukun dulu. itu memang Sempet jadi dukun benar beliau. kan, ada status saya itu kan, cucunya Mak Lampir katanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan ruang dan waktu di channel Majelis Dzikir Thoriqoh Naksabandia Holidiyah Jawa Barat. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh saudara-saudara saya di sini yang sekaligus beliau ini adalah jamaah dari Thoriqoh Naksabandia Holidiyah Nusantara cabang Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini kami kebetulan sedang berada di surau Majelis Dzikir, tepatnya di wilayah Sumedang, Jawa Barat. Dan kami di sini akan berdiskusi dan sharing serta berbagi ilmu pengetahuan dari apa yang telah kami dapatkan selama belajar di Thoriqoh Naksabandia Holidiyah Nusantara, yang mudah-mudahan dapat memberikan sebuah manfaat dan dapat memberikan dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi saudara-saudara semua yang mungkin sebelumnya belum pernah kepikiran atau belum tahu dari apa yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan di sini kami tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, bukan juga paling tahu, bukan juga paling mengerti, namun di sini kami hanya ingin memberikan sebuah sudut pandang dari nalar logika berpikir yang mudah-mudahan dapat diterima dan dipahami oleh saudara-saudara semua. Untuk topik pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini yaitu mengenai bedanya dimensi ultra dan dimensi infra. Mungkin nanti dari jamaah di sini kita perkenalkan satu-satu dan akan memberikan sebuah ilmu atau pengalaman dan wawasan dari apa yang mungkin beliau ini telah dapatkan selama ini. Mungkin saya akan bertanya dulu kepada salah satu jamaah di sini, mungkin bagaimana pendapatnya atau pengetahuannya mengenai topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu bedanya dimensi ultra dan dimensi infra. Sedikit Bang Denny, sedikit saya menambahkan ya. Ini diskusi malam ini sama saudara-saudara rohani. Yang dimaksud dimensi ultra dan dimensi infra yang kami maksud itu adalah tingkat kesadaran. Betul. Tingkat kesadaran infra itu dikiaskannya itu alam bawah sadar. Sedangkan ultra itu alam atas sadar gitu. Nah, di sini kita diskusi, berbagi pengalaman, sharing, dan apa sih yang dimaksud infra atau ultra, infra sadar sama ultra sadar. Dan kita itu sebenarnya yang orang-orang pada umumnya itu ada di dimensi kesadaran gitu. Betul. Ya, monggo silahkan Bang Denny dilanjut lagi. Baik, langsung aja mungkin bisa dijelaskan dimulai dulu dari siapa ini, dari Kang Asep mungkin ya. Silakan Kang Asep bisa diperkenalkan dan memberikan penjelasan yang mudah-mudahan dapat bermanfaat. Silakan Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Ini lebih kepada wawasan yang memang sebetulnya banyak kita dapat informasinya itu dari masyarakat di sekitar kita terkait masalah alam bawah sadar dan alam atas sadar. Lebih cenderungnya orang itu berpikir bahwa alam bawah sadar seolah-olah sesuatu yang bisa membantu atas alam sadarnya mereka. Tidak
Justru mereka tidak memahami artinya alam ultra sadar yang jauh lebih bermanfaat, yang jauh lebih punya potensi untuk kita lebih dekat dan kenal dengan Tuhan. Kenapa begitu? Rata-rata semua itu didasarkan atas turun-temurun. Seperti halnya kita tahu mungkin larangan-larangan orang tua yang akhirnya mendogmatis Jadi orang kebiasaan tersebut, ya. jadi kebiasaan bahwa itu seolah-olah sesuatu yang menakutkan. Betul. Padahal seperti yang kita tahu, kalau kita mau saja istilahnya menggali, mencari potensi-potensi bahwa ultra sadar jauh lebih bermanfaat daripada alam bawah sadar. Kenapa begitu? Alam bawah sadar sebetulnya lebih dipenuhi daripada rasa, pikiran, dan suasana hati. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap alam bawah sadar. Berbeda sekali dengan alam ultra sadar yang kita sudah tidak lagi memakai akal pikiran kita. Kita justru pasrah di sana, kita tidak ada kepentingan apapun. Sehingga yang memunculkan adalah potensi dari Tuhan itu sendiri. Kira-kira itu yang saya dapatkan selama ini dari perjalanan yang saya dapat dari pengalaman bermasyarakat seperti itu. Mungkin kurang lebihnya nanti ada ditambahkan dari teman-teman yang lain. Silakan Pak Teddy. Mungkin Bang Teja mau Pak Teja. nanya dulu, ada yang ditanyakan kepada Kang Asep. Nah, kalau saya dikasih kesempatan nanya nih, jadi kan tadi Kang Asep menyampaikan bahwa dimensi kesadaran itu ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Di mana dimensi atas sadar itu atau ultra sadar itu lebih jauh bermanfaat ketimbang dimensi alam bawah sadar. Ya. Kenapa? Apa memang bedanya atas sadar dengan bawah sadar? Kang Asep, menurut Kang Asep gimana? Siap. Begini, ini pendapat yang saya rasakan dari kegiatan bermasyarakat. Alam bawah sadar sebetulnya seolah-olah menjanjikan, tapi ukurannya hanya untuk dunia. Itu yang berbeda dengan alam ultra sadar. Tidak pun kita raih dunia ini, tapi kita dapat jaminan bahwa kita bisa berpulang. Artinya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun sudah pasti garanti bahwa kita bisa berpulang kepada Sang Kholik, pencipta kita. Itu jauh lebih berharga daripada isi dunia ini. Kira-kira itu perbedaannya. Mungkin ada lagi, silakan. Baik Kang Asep, sedikit aja dari pertanyaan saya. Mungkin dari alam sadar itu tujuannya mungkin kepada Tuhan juga mungkin ya. Betul. Tapi cenderung dengan kesaktian dan kasab dan sebagainya gitu. Betul. Nah, apakah itu yang mengabulkan itu Tuhan sendiri atau bagaimana menurut Kang Asep? Oke. Pemahaman saya justru kalau kita boleh cerita mungkin sedikit bahwa jika seseorang itu tidak kenal dengan si pemilik, meskipun kita minta misalkan ke orang lain gitu, bisa jadi itu terpenuhi, tapi catatannya tetap barang itu bukan milik si pemilik. Ini mintanya ke orang lain ya. Seolah-olah seperti itu. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan kan memberikan tugas juga kepada selain makhluk selain kita ya, manusia itu sendiri, entah itu ada iblis, setan, jin dan lain sebagainya, dan mereka punya tugas masing-masing. Betul. Nah, di sanalah sebetulnya muatan-muatan agar kita tidak kenal dengan Tuhan, itu yang seolah-olah ini loh dari Tuhan, padahal itu gelombangnya berbeda. Seperti tipuan gitu ya. Tipuan sebetulnya. Makanya kenapa disebut bahwa dunia itu fata morgana? Itulah sejatinya dunia tipu-tipu itu. Berapa persen saja yang ada di dunia itu yang artinya punya kebenaran mutlak. Nah, yang mutlak ini yang memang harus dicari gitu. Kurang lebih begitu. Terima kasih Kang Asep, luar biasa ini penjelasannya. Mungkin selanjutnya bisa ditambahkan sama Pak Teddy atau Bang Ucok dulu, silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ketua tuh.
Bebas, silakan. Siapa Terima aja dulu? kasih, alhamdulillah sudah dikasih kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Di sini mungkin tentang alam infra dan alam ultra saya akan menerangkan sedikit banyaknya tentang yang saya alami. Di dalam alam infra sadar, semua orang akan mengalami kesadarannya di kesadaran infra. Dalam arti kesadaran infra itu ada di bawah alam sadar. Sedangkan alam sadar itu bukan alamnya untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu lewat alam ultra sadar, berarti kita harus naik. Di alam infrasadar itu tidak perlu dipelajari karena itu ada di bawah alam sadar. Setiap yang di bawah itu pasti mengikut yang di atas. Seperti contoh begini, kita belum mengenal ultra sadar. Tak mungkin kesadaran kita bisa masuk ke alam ultra sadar. Sedangkan alam infrasadar yang ada di alam bawah sadar itu pasti ngikut. Contohnya gimana? Contohnya yaitu setiap kita mengalami kejadian atau fenomena seperti alam mimpi ataupun hayalan ataupun kita punya cita-cita atau angan-angan, itu sebenarnya udah alam infrasadar. Sadar atau tidak sadar itu udah udah ngikut ke kesadaran alam sadar kita. Padahal itu alam infrasadar. Contohnya seperti mimpi, itu udah infrasadar. Tapi kan tidak dipelajari. Tapi kok kita udah bisa masuk ke alam infrasadar. Nah, dalam arti setiap yang ada di bawah itu akan mengikuti yang di atas. Begitupun kita kalau mau naik atau menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus naik lewat alam ultra sadar. Alam ultra sadar nggak bisa ujug-ujug bisa kita alami, nggak bisa. Kita harus lewat rukun syarat atau metodologi yang diajarkan Rasulullah atau sekarang itu walia mursida. Tanpa lewat walia mursida atau keterangan atau ajaran yang diajarkan oleh seorang utusan di zaman ini, kita nggak mungkin bisa masuk ke alam ultra sadar atau menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kalau kita udah masuk ke alam ultra sadar atas bimbingan walia mursida, sadar kita akan naik menuju kesadaran maha sadar itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada syarat rukun, jalan dan caranya. Itu harus dilalui. Mau tidak mau, jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, yaitu lewat itu. Tanpa lewat itu berarti
Bukan. Boleh dikatakan jong lah. Gak dapat apa-apa. Itu mungkin keterangan dari saya sekilas tentang alam infra dan alam ultra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy atas wawasannya dari apa yang disampaikan. Mungkin Bang Teja ada yang ingin ditanyakan sama Pak Teddy. Terima kasih Pak Teddy penjelasannya buat saudara-saudara yang nonton, buat kita semua. Nah, saya mau tanyakan, apakah orang yang tidak melaksanakan rukun syarat yang tadi dimaksud oleh Pak Teddy bisa mengakses ke alam ultra sadar? Gitu. Kalau tidak bisa, sementara dia melakukan kegiatan wirid atau spiritual lainnya, walaupun ayat-ayatnya sama, kaifiatnya sama, apakah dia bisa mengakses ke alam ultra sadar atau ke akses ke maha sadar itu, Pak Teddy? Silahkan. Terima kasih untuk penjelasannya. Walaupun sama, wiridnya ada, tarekatnya ada, tanpa metodologi, jalan dan cara, syarat dan rukunnya, lewat bimbingan utusan yang waris mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak bisa karena wilayahnya masih dikontrol akal atau dunia. Selama dia masih dikontrol oleh akalnya sendiri, itu masih wilayahnya dunia, belum bisa melewati alam di atas akal itu sendiri. Berarti tidak bisa. Jadi mentok lagi ya. Mentok lagi. Walaupun sudah melaksanakan wirid lama juga, mentok turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah. Oh, seperti itu ya, Pak Teddy. Mungkin Bang Denny ada yang mau tanyakan? Tadi kan menurut Pak Teddy alam bawah sadar itu tidak dipelajari pun bisa gitu ya. Ya. Nah, sekarang kan ada juga nih yang dipelajari gitu. Nah, apakah itu ada kemungkinan juga untuk bisa tersambung atau terhubung ke alam ultra gitu, Pak Teddy? Tadi kan Pak Teddy menyampaikan bahwa di alam bawah sadar itu nggak perlu dipelajari gitu kan. Nah, kalau kita mempelajari, ada kemungkinan nggak untuk bisa terhubung ke Allah lah katakan gitu. Ya. Ya, di sini tentang mempelajari tentang ritual-ritual seperti yang pernah dilakukan oleh semua orang, pastilah pernah melakukan. Tapi ritual itu bagi kita nih yang sudah mempelajari di tarekat ini, di praktek ini, yang namanya ritual itu jelas gelombangnya kita pakai itu gelombang mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi yang belum mengenal gelombang mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu gelombangnya masih gelombang impra. Boleh dikatakan itu gelombang iblis. Karena apa? Gelombang iblis larinya ke bawah seperti kedugalan, kekeramatan, kesaktian, kalau di dagang itu penglarisan. Itu sebenarnya udah ranahnya alam impra, alam yang terkontrol oleh akal manusia itu sendiri. Nah, begitu Pak Denny. Baik, terima kasih Pak Teddy. Mungkin nih dari Bang Ucok, gak usah tegang Bang Ucok, tenang aja. Mungkin bisa memberikan
penjelasan dari apa yang Bang Ucok ketahui. Silakan Bang Ucok, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Kang Denny atas waktunya. Jadi masalah infra dan ultra itu Ya. banyak di masyarakat pada umumnya. Ya. Ini awam, ya mereka itu nggak paham apa sih ultra itu, apa sih infra itu. Ya. Nah, jadi yang kita hidup sehari-hari kita udah terangkan, mereka nggak paham. Ya. Banyak itu. Jadi kita bukan cari berdebat, kita hanya menyampaikan. Ya. Monggo kalau dia mau terima silakan, nggak masalah kan gitu toh. Ya. Nah, jadi kita banyak kasih contoh pada mereka, umpamanya itu apa sih infra itu kan gitu toh. Umpama yang kayak tadi baru ada dibicarakan tuh kayak yang bisa dikasih ayat ini kita bisa gini, Ya. kasih ayat ini kita udah ini kan gitu Betul, rata kan. betul. Nah berarti itu kan masih kalau kita jelaskan sama orang awam, bukan orang yang eksekutif ya. Ya. Yang awam ini pada umumnya yang susah banget kita nyampaikannya itu. Kalau yang eksekutif tuh gampang lah dia, masih mengerti dia. Artinya orang punya SDM tinggi, punya pendidikan kan begitu toh. Betul, Nah betul. kita orang awam. Jadi saya ketemu orang awam itu, kita terangkan jelas-jelas gitu. Kalau apa kita nyampaikan udah. Cuma saya ambil potong apanya gini, kita nggak berdebat ya. Agama ini nggak boleh Ya, berdebat, ya, betul. kan begitu. Jadi yang bagaimana ultra itu? Ultra itu nggak pakai akal pikiranmu lagi, saya bilang. Jadi akal kita udah mati ya. Akal gitu tuh, ya sama bahasanya itu, ya maaf ini kasarnya. Akal tuh setan secara nggak langsung. Ya. Karena kita mainnya di kolbu, batin, apalagi yang dibilang itu. Ya. Nah gitu kira-kira apa saya menyampaikan sama orang kan Ya. gitu toh. Terus kita ajak lagi. Memang dogma ini sulit, emang susah banget. Sesuai dengan Al-Quran. Ya benar Al-Quran itu. Cuma banyak kita sering kasih ya maaf 1000 kali maaf. Rata-rata itu banyak dia Al-Quran itu kayak kiasan. Ya. Umpama contoh supaya kita tuh paham gitu loh. Ya. Ya bahasa Jawanya ada itu. Bahasa Jawanya gitu ya. Ada yang telas, ada yang garing. Ya. Yang garing itu itulah yang katanya 30 juz atau 6.606 sekian kan gitu kan. Yang telas itu yang mana kan diri kita. Berarti kan ini Al-Quran Ya. yang hidup yang berjalan tuh. Ya. Menurut Nabi sebenarnya ini yang Ya. diarahkan, cuma ya kita ini udah terdogma sekian ribuan tahun lah istilahnya ya. Nah, jadi apa sih ultra itu kan gitu kan? Mereka nggak paham itu istilahnya apa? Susah diterangkan itu, menyampaikannya itu memang kalau kita pengalaman umpama gini, banyak saya kasih contoh gini. Contoh umpama gini. Saya tanya, tahu nggak? Kau tahu nggak lihat Mekah tuh? Tahu nggak? Tahu di mana? Udah nyampe belum? Belum. Nah, berarti kan cerita. Kita bukan cerita, empiris artinya pengalaman. Praktek langsung ya. Contoh iya kan gitu. Ya kita minum kopi kan harus minum, bukan minumnya contoh kapan minumnya kan begitu. Cobain dulu gitu. Dicoba dulu dong apa rasanya kan begitu Ya. kira-kira. Itu waktu zaman BlackBerry gitu. Saya masih teknok itu kan. Nah, itu kan dulu Bang Ucok sempat mempelajari ya, Ya. ilmu seperti itu. Nah, kok bisa-bisanya sekarang belajar di Thoriqo Naksabandia Holidya Nusantara ini? Gimana ceritanya itu? Itu kan ceritanya begini. Memang saya mencari dari dulu. Rupanya kan itu saya kan belajar dengan Siti Jenar. Ya, Aku adalah Allah, Allah adalah aku. manunggaling kawula Gusti. Begitu kira-kira. Terus saya dibilang sesat. Ya. Padahal di Al-Quran dijelaskan 120 hari atau 4 bulan lebih kurang. Ya. Kutiupkan sebagian ruhku, itu Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran. Mau sekecil apa kayak segede itu haknya Allah. Ya. Berarti kan bagian daripada Allah. Ya. Nah, cuma orang yang dulu saya sampai pernah berdebat sama adik saya kandung. Ya. Dia bilang Siti Jenar tuh dari cacing. Hah? Dari cacing? Dan mana kau tahu? Ya gini, kalau kau memang patokan dengan Al-Quranmu 30 juz atau 6.600 sekian ayat, ada nggak satu ayat yang mengatakan manusia itu dari cacing, dari binatang? Nah, itu yang tahu. Kok bisa bilang gitu? Nah, ini kan katanya. Ya. Nah, jadi kita yang sekolah di Thoriqo Naksabandia ini, kita bukan cerita, katanya enggak, kita sendiri mengalami. Contoh sebanyak itu anggotanya atau muridnya gitu, pengalamannya satu pun nggak ada yang sama, pasti beda-beda. Betul. Kan gitu kira-kira kan. Nah terus di kebanyakan impra ini memang benar. Ya ada tadi saudara saya bilang gitu kan, apa sih iblis itu gelombangnya kan Ya. gitu toh. Ya. Saru ini loh beda tipis kata orang Medan tuh, beti kata beda tipis ya kan.
Padahal itu kan iblis itu komandannya daripada malaikat. Malaikat ya. Komandan itu. Ah, cuma ya biasalah kalau orang udah sombong kan gitu kan. Jadi kita terangkan sama orang awam itu istilah sepantaran saya lah gitu ya, yang kita gitu kan. Nah itu kita nyampaikan doang gitu. Ya. Apa sih impra itu kan gitu toh. Ya. Nah ini kalau impra itu yang kau umpama ya maaf banget 1000 kali maaf. Kau baca ayat ini. Sekarang begini kita bertanya, sampai nggak itu kira-kira kan gitu kan? Iya. Bahasa mereka insya Allah. Kalau di sini nggak ada insya Allah pasti. Pasti. Kenapa? Udah jelas sanad dan aturan yang mainnya kan gitu. Iya. Nah mungkin kira-kira begitu Tepuk aja lah. tangan Ya. dulu, Nggak usah Bang Ucok banyak-banyak luar ya. biasa. Tadi kan Bang Ucok belajar ajaran dari apa? Sesi Jenar, dikatakan sesat. Iya. Nah, saya kasih tahu Bang Ucok. Bang Ucok sekolah di sini di Toriko Naksabanda Holidia lebih tersesat lagi. Tapi tersesat di jalan yang benar. Betul. Mungkin bisa ditambahkan Bang Teja, ada yang ditanyakan ke Bang Ucok, silakan. Apa ya? Mau nanya apa ya ke Bang Ucok ya? Tanya aja Pak Teja. Bingung juga nanya ke Jangan Bang Ucok ini. bingung-bingung. Kemarin ayam bingung puyeng dia. Puyeng ya. Mak Nitnat. Nah, gini sih Bang Ucok, yang mau saya tanyakan. Di dimensi alam bawah sadar dengan dimensi atas sadar, kondisi bagi pelaku rohani itu atau yang praktek zikir itu memang bisa gak diceritakan pengalamannya? Apa sih yang membedakan? Kan Bang Ucok pernah nih main di infra dulu gitu kan, dan sekarang kita main di ultra gitu. Ya. Pada saat melaksanakan zikir itu memang apa bedanya gitu? Sebenarnya tipis Ya Bang Ucok ya. banget. Seperti apa tuh? Bisa tipis gak umpama dideskripsikan? Contoh kayak dulu ya. Kayak dulu. Ini maaf. Saya itu kalau buruan tuh senang saya dari dulu. Cuma modal saya rokok. Itu kan infra toh. Ya. Ultra ini kita di atas. Jadi kita nggak pengaruh sama yang begini-beginian gitu loh. Ya. Aman aja. Artinya dimensinya itu apa ya? Tetap jadi kita kayak gini aja gitu. Cuma bawaan kita tuh langsung treng gitu. Tapi setelah di sini kita anteng kok biasa aja, nggak ngaruh. Nggak tahu mungkin bimbingan Ayanda Ya. sama abang guru kita mungkin ya. Betul. Nah, jadi antang-antang enak-enak aja gitu loh. Ya, memang sulit ya dideskripsikannya ya. Sulit banget emang. Tapi Jadi, tahu bedanya. tahu bedanya. tahu Kalau bedanya. disampaikan tuh memang susah berdebat malah. Kita Iya. nggak usah berdebat. Iya, Sih. betul. Kecuali sama kita nggak ada kita berdebat kan. Ya, Yang di luar kita loh, benar. di lingkungan kita. Ya. Contoh kita lari ke impra lagi panjang ini ya. Ya, Contoh begini. Ya maaf. Ini ada apa lari dari sedikit tapi biar iya gak untuk apa-apa. umum ini jelas kan. Nah, Yang tadi saat kita 120 hari di dalam kandungan rahim, itu kan kita udah bersadat aslinya. Karena apa bersadat? Untuk menempatin dunia. ya, Kita udah keluar, treng. Nanti mau pulang katanya di akhirat, ya, harus lagi bersadat. ya. Artinya kalau bahasa kita baiat. Baik, Di dalam tuh udah dibaiat, ya, keluar. baik, Baiat yang dari dalam kandungan itu untuk menempatin dunia. ya. Dibaiat kita di dalam. Kita nanti kan mau pulang lagi katanya kan. Oh, Harus dibaiat lagi di dunia supaya bisa pulang ke sono. berarti Kok tiap perubahan dimensi ada baik. Oh iya toh. Ya, oke. Itu udah jelas. Ya contoh kan iblis malaikat Adam. Kan jauh ini jaraknya 6.000 tahun loh. Apa dia nggak tahu? Betul. Utus semua ayat Al-Qur'an telan sama dia. Iya. Iblis loh. Iya. Pinter itu kan komandannya itu. Betul. Komandan kompinya itu, bukan Iya, kompi lagi itu. Batalionnya mungkin ya. Cuma satu doang sombong itu doang. Titik. Oke. Kabut itu. Oke, itu aja, terima Pak. kasih. Mungkin sampai situ aja. Ya. Ya. Nah, barangkali ada tambahan lagi? Tambahan sebenarnya banyak, tapi kan udah dikit-dikit aja lah. Pak Teddy atau Pak Asep barangkali ada yang mau boleh? ditambahkan? Ya, tapi nggak apa-apa. Oke, saya tambahkan sedikit saja. Mantap. Jadi tadi terkait tentang alam ultra sadarnya tadi, memang rata-rata
orang itu tidak memahami karena faktor pengetahuan Ya, yang tidak SDM-nya. tidak mereka tangkap lah, dalam artian dunia itu seperti tadi yang saya bilang bahwa isinya itu kan tipu-tipu. Kalau mau tahu, mau itu industri keuangan, industri kesehatan, apapun itu isinya cuma satu, tipu-tipu. Nggak ada di dunia ini yang artinya memang kebutuhannya untuk orang lain, nggak ada. Ujung-ujungnya nanti untuk kebutuhan pribadi, kelompok atau golongan. Itu saja. Jadi kalau memang mau lepas dalam artian kemelekatan dunia itu ya di ultra sadar tadi. Totalitas kita itu tidak akan ada pengaruh apapun dunia ini. Meskipun tanpa uang, tanpa benda, tanpa apapun yang ada di dunia, mau tanah, mobil apa, nggak ada pengaruhnya. Enjoy saja dan kita bisa Lepas ya. kurang lebih itu ya Luar biasa. tambahannya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditambahkan dari Pak Teddy atau? Terima kasih. Lepasin aja Pak. Sebenarnya ini udah jelas semua sebenarnya sih gitu. Cuman lah sedikit nambahan lah. Mungkin apa namanya? Sebenarnya udah jelas banget ini sebenarnya antara impra dan ultra itu sebenarnya udah jelas banget bagi kita, tapi juga itu juga. Tapi belum bagi yang mengenal ya tetap aja. Seolah-olah impra tuh ya bener, ya itu Tuhan katanya gitu. Makanya saya sedikit ngajak lah ataupun Hayu, mari kita membagikan sedikit keterangan apa yang namanya ultra itu, apa yang namanya impra itu. Sedangkan kan yang orang-orang yang terdomba dengan yang sudah dilakukan tentang agama, bahwa akhirat itu nanti, bahwa semua itu nanti, itu sebenarnya hanya dogma ataupun dongeng agama saja sebenarnya. Sedangkan untuk pembuktiannya itu yaitu ya sekarang ini selagi kita hidup, bukan nanti setelah mati. Kalau setelah mati itu tahu apa? Jangankan mati, baru tidur, baru pingsan itu udah nggak bisa apa-apa, udah hilang semua. Ya mungkin dari saya cuman segitu aja. Baik, terima kasih Pak Teddy. Mungkin Pak Teja bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita diskusikan malam ini. Silakan. Alhamdulillah semua narasumber sudah memberikan ilmunya, pengetahuannya berdasarkan pengalaman empirisnya masing-masing. Mungkin sedikit tambahan dari saya karena kita semua jamaah di sini. Ya. Bahwa yang namanya alam ultra sadar, infrasadar, alam atas sadar, alam bawah sadar intinya bisa diakses hanya melalui orang yang memiliki tali wasilah yang membaiat kepada kita. Jadi kita bisa mengakses asal kita sudah memenuhi rukun syaratnya gitu, di mana salah satunya adalah baiat. Terus yang kedua, pada saat melaksanakan kegiatan wirid, zikir untuk mengakses alam atas sadar, pengalaman saya pribadi nih ya gitu. Kalau kebetulan saya pernah juga ya main impra gitu kan. Jadi dukun juga? Enggak, dikit-dikit. Dikit-dikit. Nah, pada saat wirid kita itu ada pesanan dari akal gitu kan. Akal kita pesan, nah baru kita mau wirid ini gitu kan. Dan kita masuk ke alam metafisika pada saat wirid itu, kita tetap fokus, akal kita itu mengarahkan kita, oh ini nih permintaannya ini, maunya ini gitu loh. Tapi kalau wirid di alam atas sadar, buntu akal kita gitu kan, kesadaran kita gak sadar gitu, Bisa ngontrol ya. akal gak bisa ngontrol. Tapi sebenarnya yang menjadi acuan nanti tolak ukurnya perbedaannya seperti ini. Kalau misalkan kita ke alam mata sadar, alat itu, otak ini kan hanya alat berpikir, tapi itu hanya alatnya. Yang pemicunya apa? Kalau alam mata sadar itu pemicunya hati, sehingga membuat akal berpikir. Tapi kalau alam bawah sadar itu gitu, yang namanya alam atas sadar itu pemicunya ruh. Nah, yang mengolahnya itu nanti pikiran kita, akal kita. Tapi kalau alam bawah sadar yang mengolahnya hati, nafs kita gitu, jiwa kita gitu.
yang nafsu yang mengelilingi si ruh itu gitu. Nah si hati itu nanti akan mengirim pesanannya ke akal. Nah akal itu dipakai gitu. Misalkan gini, hati kita tuh pengen punya mobil gitu kan. Nah langsunglah dikirim ke otak. Nah otak itu berpikir gimana caranya saya dapat duit supaya bisa kebeli mobil. Tapi kalau di alam mata sadar itu ruhani kita yang geraknya. Nah ditransferlah ke akal untuk mengolah gitu. Mengolah pesanan ini. Yang jadi masalah akal kadang susah mendeskripsikan si ruhani ini gitu loh. Tapi karena akal kita juga sudah ada di kesadaran yang baru di alam mata sadar, dia punya kemampuan untuk membaca, tapi dia sulit mendeskripsikan, tapi dia sudah mengerti yang kami sebut ayat-ayat Qadim, Al-Quran Qadim gitu kan. Yang kalau saya bahasakan ibaratnya seperti hadis qudsi gitu. Kalau saya pribadi ya gitu kan. Kan firman itu ada dua. Yang pertama Al-Quran yang datangnya melalui malaikat Jibril. Ya, yang pertama itu, yang kedua hadis qudsi, direct langsung dari Allah ke Nabi Muhammad gitu. Nah, kalau kiasnya zaman sekarang mungkin disebut ilham atau apa, mungkin seperti itu gitu. Ya intinya seperti itu, bahwa untuk mengakses alam atas sadar perlu adanya rukun syarat. Kalau belum memenuhi rukun syarat, walaupun kita sama zikirnya bisa aja turun. Makanya temukan wasilah yang mempunyai gelombang unsur mutlak gitu. Kalaupun namanya tarekatnya sama, bisa saja si pembawa wasilahnya itu telah putus. Karena si pembawa wasilah itu mengaku sebagai walia mursida, mengaku sebagai mursid, sehingga terputuslah, menjadi gerhana lah akan walia mursida yang asli. Makanya hati-hati dalam pencarian torikoh ini, kalau belum nemu yang asli, yang palsu pun dirasa asli. Makanya itu kita harus pintar-pintar, atau kita terus berusaha, karena kita pun pasti bukan satu kali ya nyari-nyari tarekat. Nyari itu udah berapa kali sampai ngejebur kemana gitu. Tapi alhamdulillah kita dipertemukan di sini. Dan mengapa tadi ada yang bilang tuh siapa? Pak Teddy ya, yang bilang kita itu yakin sampai itu gitu kan. Si bacaannya Pak Bang Ucok gitu kan, yakin sampai itu kita harus aku yakin, jangan rasa-rasa. Makanya kalau dikiaskan pelaku tasawuf itu tahu indikator sholatnya diterima atau tidak. Nah itu harus aku yakin gitu. Bukan hayalita. Kalau orang-orang yang belum belajar di sini, apalagi belum mengalami, mudah-mudahan gitu kan. Mudah-mudahan sampai. Nah di sini tuh bisa mengetahui indikatornya, tapi harus buktikan sendiri aja gitu. Ya. Paling gitu Bang Denny. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang kurang berkenan. Tetap jaga kerukunan dan kedamaian di setiap perbedaan. Kita jadikan Indonesia menjadi negara yang bertoleransi tinggi antar umat beragama. Salam kebangkitan tasawuf, salam kebangkitan spiritual, salam persaudaraan, salam toleransi, salam Nusantara, salam Indonesia. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.